Nikita Mirzani menangis sambil cerita tentang suaminya Tony. Setrikaan, gue tuh ngambil talinya, gue cuman mau lemparin ternyata kena dia. Gue pun sudah minta maaf. Gue tidak akan pernah melakukan, gue itu cinta. Teman-teman gue saksinya, semua bilang, Nick pikir-pikir lagi sama Tony. Dia udah gak kerja jadi polisi, gaji dia cuma 20 juta sebulan, makanya dia pindah ke Bali karena di Bali lebih murah. Dia mau bikin bisnis, dia mau bikin tas. Ayo gue bantuin. Gue bilang sama dia, kalau kamu mau sukses jangan tinggal di Bali kan. Halo sahabat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, hubungan antara Nikita Mirzani dengan Antonio Dedola akhirnya dikomentari oleh Dr. Lita Gading. Nikita Mirzani yang nangis-nangis histeris di media sosial membuat psikolog Dr. Lita Gading akhirnya juga buka suara mengomentari hal itu. Dalam komentarnya, Lita Gading mengatakan seharusnya Nikita Mirzani itu sudah pengalaman karena sudah beberapa kali menikah. Kenapa terjebak di dalam lubang yang sama? Harusnya teliti sebelum membeli. Namun netizen juga berkata lain. Menurut netizen, memang Nikita Mirzani tidak akan diam, karena dengan dia berkomentar dan nangis-nangis di media sosial, maka dia akan mendapatkan banyak endorse dan menjadi perhatian publik lagi menurut netizen. Tapi menurut Lita Gading seharusnya NM ini diam. Lita Gading juga berkali-kali mengomentari histeria yang dilakukan oleh Nikita Mirzani yang sering menangis-nangis di media sosial dan tiba-tiba marah-marah. Hal itu diungkapkan secara psikologi oleh Dr. Lita Gading yang memang ahli psikolog. Nah, berikut ini secara lengkap simak saja sendiri apa yang dilakukan oleh Dr. Lita Gading menganalisa karakter Nikita Mirzani dan seharusnya apa yang dilakukan. Simak saja di 5D kali ini, like, subscribe, and komennya didukung, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Guys, banyak sekali video yang masuk minta dikomentarin masalah NM ya, yang sekarang lagi ada kasus dengan suaminya, katanya seperti itu. Saya tidak mau terlalu banyak berkomentar karena hal ini adalah urusan pribadinya, tapi udah masuk ke ranah publik karena dia menangis-nangis dan curhat di media sosial. Oke, saya hanya mengingatkan saja bahwa dia tuh sudah dewasa dan dia sudah berpengalaman kesekian kalinya menikah. Harusnya dengan dia mau menikah secara resmi atau serius, harusnya dia melihat latar belakang siapa dia gitu ya. Apalagi pada saat itu katanya dia tidak punya pekerjaan dan dia bule yang visanya bukan visa kerja gitu loh, masuk ke Indonesia, artinya kan ilegal nantinya gitu, atau gimana ya, saya nggak paham nih tentang ini nih. Oke, disclaimer ya, pokoknya kalau masalah kayak begini ini bukan urusan saya, tapi yang jelas saya di sini mengatakan jangan curhat di media sosial karena itu urusan yang kalian pegang ya, yang kalian urus sendiri. Jangan sampai melibatkan netizen semuanya, nanti ada hujatan, ada segala macam, akhirnya menambah beban hidup kamu juga NM. Ya, menurut saya skip aja, silent, nggak usah kalian publish. Mau sakit hati, mau apa, jangan libatkan netizen. Kan kamu sendiri yang membuat kesenangan sendiri, kan kamu sendiri yang mengambil keputusan. Artinya itu adalah resiko dan konsekuensi kamu dalam hidup kamu, dalam menjalankan pernikahan. Dan ini bukan pernikahan yang pertama, oke? Jadi jangan bikin kegaduhan di media sosial, karena banyak sekali orang yang tidak simpati dengan kasus ini, oke? Yang ada juga orang akan melecehkan kamu dan merendahkan kamu, itu akan tidak baik jadinya, oke? Salam Lita Gading. Nikita Mirzani teriak-teriak histeris pada saat ditangkap di Polres Serang, ya. Saya nggak tahu sebabnya kenapa, atau mungkin cemas, atau karena mungkin merasa bahwa kok bisa saya ditangkap padahal ini dianggap katanya kasusnya kasus kecil, yaitu pencemaran nama baik dan undang-undang ITE. Menurut dia kecil, tapi sekarang ini
polisi itu sedang lagi bebenah semua sistem. Jadi kalau ada hal-hal yang seperti ini dari kasus kecil apalagi kasus yang besar akan selalu diperhatikan dan diberikan rekonstruksi sedetil apapun sesuai dengan kebutuhan kepolisian nantinya ya. Jadi hati-hati ya guys, jangan sampai kalian itu lebih cepat jarimu daripada otakmu, karena kesalahan saja di dalam sosial media kecil, besar, sedang itu adalah bagian dari target polisi, termasuk saya. Saya pun akan selalu ada di jalur kebenaran. Kalau memang itu salah, saya akan speak up di tempat yang benar. Dan kalian jangan heran kenapa saya selalu ada di kasus-kasus yang viral, karena itu tujuan saya. Oke? Salam Rita Gading. Guys, kalian udah tahu kan bagaimana histerisnya Nikita Mirzani? Nah, di dalam psikologi itu dinamakan dengan histeria. Nah, sesuatu ungkapan emosional yang meletup-letup, yang tidak terkontrol oleh seseorang ya. Jadi itu adalah suatu kondisi dalam keadaan panik, bisa juga dalam keadaan marah, tertekan, depresi, bisa juga karena sesuatu yang di luar dugaan dia dan sebagainya. Banyak sekali penyebabnya. Nah, mungkin salah satu penyebabnya barangkali dia unpredictable, tidak menyangka bahwa hal ini bisa terjadi terhadap Nikita gitu ya. Nah, saya hanya memberitahukan saja bagaimana meredam orang dalam keadaan histeris tersebut. Caranya, keluarkan atau masukkan ke dalam satu ruangan tertutup dan jangan sampai ada orang yang melihat dia, karena semakin orang itu lihat dan memperhatikan dia, biasanya orang tersebut akan semakin meluapkan emosinya dengan cara berteriak-teriak. Seperti itu biasanya ya. Namun ya memang sudah terbukti ya, semakin banyak orang yang melihat kan dia semakin berteriak gitu, karena ingin diperhatikan orang tersebut dan ingin mendapatkan satu attachment dari orang-orang gitu ya. Nah, jadi salah satunya harus dikeluarkan, harus dipisahkan dari orang-orang yang berkerumun tersebut. Ditenangkan dia, diberikan pengertian, kalau bisa diberikan minum, duduk, kalau enggak baring dan sebagainya, agar dia bisa meredam emosinya, cooling down. Jadi harus ada orang yang bisa meredam dan menstop teriaknya tersebut oleh orang-orang ahli, biasanya begitu ya. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi efek jera untuk seorang Nikita Mirzani, karena mungkin sudah sangat meresahkan, dan dari sekian banyak sekali orang yang masuk ke DM saya, jangan sampai kita itu membuli dia. Bagaimanapun juga dia adalah seorang ibu yang masih punya anak, dan kita juga harus bisa ada rasa empati ya. Kalian nggak boleh istilahnya memberikan rasa puas dengan dia ditangkap gitu ya. Jadi kita berdoa mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, yang sesuai dengan keharapan kita semua, dan hukum